setelah lu punya anak, lu harus semuanya kasih ke anak, karena orang tua kita juga seperti itu. Tapi belum ada orang yang benar-benar kasihin konsep bahwasanya lu harus cintain diri lu sendiri dulu. 10 kali nelpon, 10 kali I love you. Tapi 10 kali juga dalam sehari belum tentu kita mengatakan I love me. Gitu. Gagal memberi keamanan dan kenyamanan untuk diri sendiri. Karena kenapa? Begitu kita ngelihat ke dalam, kita akan ngelihat setumpuk kelemahan. Love yourself. Mencintai diri sendiri. Kenapa kita sangat sulit untuk mencintai diri sendiri? Kenapa kita mudah untuk mencintai orang lain, tapi kita tidak bisa mencintai diri sendiri secara ugal-ugalan dan memperlakukan diri kita dengan baik, seperti kita memperlakukan orang lain? Sahabat Ocamain, di episode kali ini kita akan berdiskusi interaktif tentang love yourself. Bagaimana mencintai diri Anda sendiri. Bersama Tata. Why it is so hard to love ourselves? Because we don't know how. Ya, poin paling pentingnya itu bukan karena kita nggak bisa, karena kita tidak tahu cara yang terbaik lah mungkin. Nah, soalnya kita balik lagi ya dari kita kecil sampai usia kita sekarang, itu kita mendapatkan banyak masukan, persepsi dari keluarga, dari teman-teman, dan dari guru, dari siapapun lah, sampai saat ini ya, dari umur kita bayi sampai saat ini prosesnya itu panjang kan, jadi banyak sekali kayak persepsi yang masuk. Tapi benarkah persepsi itu benar-benar bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam menemukan siapa diri kita? Kalau kita sendiri aja tidak kenal diri kita, bagaimana kita bisa suka dan sayang? Ibarat saya tidak kenal Anda, bagaimana Anda suruh saya untuk menyukai orang yang tidak saya kenal, yang tidak saya tahu dengan baik. Nah, jadi kalau dibilang itu gampang untuk mencintai orang lain daripada diri sendiri, benarkah? Kalau kita tidak tahu caranya mencintai diri sendiri, tidak tahu caranya bersikap baik terhadap diri sendiri, benarkah kita benar-benar bisa bersikap baik terhadap orang lain? Baik yang saya maksud ini benar-benar baik, bukan yang persepsi yang diberikan di dalam drama Korea, di dalam sinetron atau di dalam manapun lah itu. Nah, terkadang persepsinya begini, kita lihat ya, oh saya karena untuk mau proof kalau saya itu sayang banget sama kamu kan, rembulan pun saya petik-petik, dapet nggak gitu. Yang kedua, banyak itu di drama-drama itu kayak aku bisa bahkan merelakan nyawaku untukmu gitu. Itu di drama kan. I mean, benarkah dalam kehidupan sehari-hari kalau kita lakukan itu ya, kita mati untuk orang tersebut? Benarkah orang yang ditinggal itu benar merasa kayak kita beneran sayang sama mereka? Konsep ini benar gak gitu? Banyak sekali konsep yang dipunyai rata-rata orang di dalam masyarakat itu benarnya itu tidak benar-benar benar gitu. Itu hanya kayak sebagai orang lain seperti itu. Jadi saya rasa ya itulah yang benar. Jadi ibaratnya ada sekelompok orang di sana membahas hal seperti ini dan mereka sepakat bahwasanya inilah kebenaran mutlak, maka itu juga yang kita pakai. Misal ada ya dulu waktu saya remaja itu ada kayak film tertentu yang menampilkan aktor utamanya itu sangat cuek orangnya. Wah, teman-teman saya pada bilang, wah itu cowok cool banget ya, keren ya. Mereka menginginkan sosok pasangan seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu, sebenarnya orang-orang seperti itu mereka punya problem with their mentally they are ill. Ya, sebenarnya mereka punya problem dalam komunikasi, mereka punya problem dalam mengungkapkan
emosi mereka. Tapi itu disalahartikan di dalam masyarakat menjadi sosok yang cool, yang diinginkan, yang diidamkan. Berarti Anda mengidamkan seseorang yang berproblem. So if orang ini saja pada dasarnya dia sudah punya problem, dari mana dia bisa mencintai Anda dengan selayaknya, dengan kita katakan dengan baik gitu. Sedangkan dia sendiri punya problem dalam mengutarakan emosi dia. Dia tidak tahu gimana cara mengelola emosi dia. Jadi supaya dia tidak terluka ya, atau dia tidak menimbulkan masalah mungkin. Jadi dia bersikap lebih diam. Tapi diam itu belum tentu dia tidak bermasalah kan. Ada memang tapi ini sedikit presentasinya ya. Orang yang benar-benar bijak, yang benar-benar sangat pintar, mereka juga pendiam. Gitu. Tapi pendiam di sini itu mereka tahu gimana caranya mengelola emosi mereka. Ya, bukan diam di mana aku lebih baik diam cuek, GP gitu ya. Daripada aku komunikasi sama orang lain. Buat apa? Habisin waktu, mereka juga nggak ngerti aku. Kalau dalam konsep yang seperti itu, means secara batin itu mereka tidak sesehat itu kan. Nah, kalau orang yang kita idamkan itu seperti itu, gimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik? Seperti itu. Mungkin bisa baik kalau masing-masing itu menyadari bahwasanya, saya punya problem, kamu juga punya problem. Jadi kita sama-sama cari solusi, kita sama-sama keluar dari masalah ini, keluar dari penjara-penjara emosi yang ada di dalam batin kita. Nah, kalau seperti itu, ini bisa, kemungkinan bisa. Tapi berapa persen sih itu ada gitu? Karena rata-rata kan fokusnya itu, saya mau mencari keuntungan sebanyak mungkin supaya saya bisa mendapatkan hidup yang lebih layak, hidup yang lebih baik kan gitu. Jadi fokusnya kan lebih ke materi daripada ke dalam diri sendiri. Nah, kalau kita senggang, apa yang kita lakukan? Kita scroll kan sosmed, apalah itu ya, kita tahu lah ya, lihat video lah, atau kita main game lah, atau kita hangout bareng temen, ngobrol sesuatu yang mungkin akan kita sesali nanti gitu. Jadi sangat jarang sekali orang benar-benar melihat ke dalam diri sendiri, apalagi menerima bahwa mereka memiliki kekurangan. Karena kan dari kecil itu ya, kayak kalau kita mengakui kita punya kekurangan itu, kita akan dilihat sebagai losers. Gitu, sebagai seseorang yang tidak berguna gitu. Karena kan kalau misalnya ya dalam pergaulan ya, anak-anak sekarang itu juga mereka saling show, saya punya ini, kamu punya apa, mamamu kerjain apa, mamaku kerjain ini. Itu masih dalam tahap yang sangat dini ya, masih anak-anak mereka sudah seperti itu. Sebenarnya mereka ngomongin itu terkadang bukan karena mereka ngerti apa yang mereka omongin. Terkadang mereka copy saja itu, mungkin dari drama yang mereka tontonin atau dari lingkungan sekitar. Itu yang mereka serapkan. Jadi kayak dari dini aja kita udah bisa ngelihat bahwasanya fokus mereka itu selalu keluar, bukan ke dalam. Jadi gak heran kalau setelah tumbuh dewasa itu makin bingung. Ya makin bingung, gak mengenali diri sendiri, ngerasa kehidupannya sangat susah, menderita. Ya walau bergelimang harta sekalipun, mereka tetap punya penderitaan mereka sendiri. Mereka tetap punya penjara mental mereka sendiri yang mereka tidak tahu. Tapi banyak orang yang berpikir mencintai diri sendiri itu selfish. Itu kayak sikap, kayak kita egois gitu loh. Karena banyak ya yang berpikir seperti itu. Balik lagi kan ke persepsi tadi, mencintai diri sendiri itu seperti apa gitu. Nah, misalnya saya lagi marah ya karena sesuatu gitu.
means mungkin saya sekarang itu sedang merasa terluka, maka saya memiliki perasaan yang tidak menyenangkan pada saat itu, yang biasa kita sebut sebagai amarah lah mungkin, rasa cemburu lah mungkin dan sebagainya. Nah, rata-rata di masyarakat itu akan dibilang bahwasanya orang yang marah itu tidak wise. Orang yang cemburu itu biasanya seseorang yang tidak memiliki kemampuan, tidak punya kualitas, baru bisa punya rasa cemburu dan sebagainya, iri dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya, perasaan-perasaan itu sangat alami. Sebagai manusia, itu sangat normal kita punya berbagai jenis emosi. Itulah yang membuat kita sebagai manusia, itu yang membedakan kita dari patung mungkin, dari robot, dan dari hewan. Ya, emosi kita itu punya banyak variasi. Kita variatif, kita ekspresif sebenarnya. Tapi karena banyak persepsi yang beredar di masyarakat, jadi itu banyak yang ada yang dipendam, ada orang yang bisa mengeluarkan itu, tapi mengeluarkannya secara brutal kayak gitu. Dia mungkin waktu itu marah, tapi dia langsung marah semarah-marahnya, memarahin orang dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Itu brutal kan gitu. Jadi either dia mengeluarkan secara brutal atau dia pendam secara brutal. Dua-duanya tetap brutal kan gitu. Jadi kalau dianggap egois itu ya seperti itu sebenarnya. Kayak saya mencintai diri saya, berarti segala sesuatu yang saya suka kalian harus turutin. Tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa mengenal lebih jauh sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi gitu. Kayak di dalam batinnya itu sebenarnya dia punya masalah apa gitu. Jadi it is not others problem gitu. Jadi bukan masalah dari orang lain gitu ya. Terkadang kayak kenapa dicap egois itu karena kita ngerasa bahwasanya orang lain itu seharusnya bersikap seperti itu, baru bisa membuat kita merasa tenang, nyaman, dan tidak akan membuat kita merasa marah gitu. Seharusnya mereka bersikap seperti itu, seharusnya mereka berkata-kata seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya boleh dianggap egois, karena kita meminta sesuatu dari orang lain untuk membuat kita merasa nyaman, aman, dan mungkin bahagia untuk sesaat. Tapi kalau misalnya mencintai diri sendiri versi kita melihat ke dalam, yang sebenarnya itu sebenarnya ya seperti tadi, dikala kita lagi punya emosi, kita lagi marah, kita mengerti bahwasanya oh ini juga adalah bagian dari diri saya. Ini juga adalah proses alami di dalam diri saya. Misalnya kalau Anda lihat secara lebih dalam ya, tubuh kita ini kan susunannya sel-sel semua gitu. Jadi emosi itu sebenarnya apa? Mereka itu sebenarnya rasa yang muncul dari reaksi-reaksi kimia yang ada di tubuh kita, misalnya hormon dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang sangat alami sebenarnya. Hanya saja kita tidak bisa menerima itu. Kita merasa bahwasanya kalau kita memiliki itu berarti kita menjadi lemah, kita tidak wise, kita bukan seseorang yang hebat. Karena di dalam drama itu kan kayak semua pemeran utamanya itu kelihatan wise itu karena mereka tidak punya amarah, mereka diolok-olok juga, mereka kayak seneng aja, santai aja, cool aja gitu. Ya, jadi mereka berusaha seperti itu. Mereka berusaha menunjukkan bahwasanya apapun yang lu bilang, gue tetap cool, gue tetap baik gitu. Tapi di dalam itu mungkin teriris, menangis atau dan sebagainya. Tapi mereka press itu kan, mereka suppress itu. Mereka anggap bahwasanya itulah yang seharusnya mereka perlihatkan kepada society, dan itu juga yang dituntut society dari kita kan, gitu. Bahwasanya Anda harus bersikap tenang walaupun Anda tidak tenang gitu. Nah sebenarnya dikala kita merasa sangat tidak nyaman dan tidak tenang, tapi kita kayak bisa melihat bahwasanya oh
oh saya punya sisi ini juga. Ini juga adalah salah satu dari emosi yang saya miliki. Ya, mau dibilang kalau ke arah ilmiah kita bisa bilang bahwasanya ya itu setumpuk reaksi kimia yang sedang terjadi di dalam tubuh saya gitu ya. Jadi saya sedang menganalisa setumpuk reaksi kimia yang ada di dalam tubuh saya. Itu normal dong gitu. Nah, kalau kita kayak bisa sesantai itu terhadap diri kita sendiri, kita juga bisa sesantai itu terhadap orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya kita bisa menerima diri kita sendiri. Ini sebenarnya yang dinamakan sebagai self love gitu, dimana kita mencintai diri kita tanpa harus embel-embel dari persepsi si A, si B, si C, saya harusnya begini, saya harusnya begitu dan sebagainya. Sebenarnya self love itu sangatlah simple. Kita mencoba mengerti apa yang terjadi di dalam diri kita dan kita berusaha untuk menerima itu sebagai sesuatu yang alami, sebagai sesuatu yang ilmiah, sebagai sesuatu yang membuat kita human, sesuatu yang manusiawi, gitu. Hanya saja ketika kita berbicara tentang merangkul ketidaksempurnaan kita itu adalah cara untuk mencintai diri sendiri, itu tidak mudah. Begitu banyak benteng pagar yang menghalangi kita untuk mencintai diri kita sendiri, karena kita tidak bisa mencintai sisi-sisi yang buruk kita ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan ada di sana. Tapi itu adalah bagian dari kita sendiri. Dan how? Kembali lagi kan, benteng-benteng itu datang dari mana? Persepsi dari teman, dari guru, dari orang tua, dan dari mana aja lah, atau dari movie. Ya, tadi kan di-create karakter yang wise itu gimana? Tapi sebenarnya karakter yang wise yang mereka tampilin itu benar-benar seperti itukah orang wise gitu? Ini jarang dipertanyakan kan. Mereka hanya menelan bulat-bulat bahwasanya orang yang kelihatan wise itu seperti itu. Tapi tahukah mereka semua orang itu mulai dari nol? Iya kan, dimana waktu bayi semua orang nangis. Waktu bayi semua orang yang lapar itu pasti tetap nangis bayinya, jerit-jerit minta makan gitu. Nggak ada bayi yang waktu lahir ya senyum-senyum aja, tenang-tenang aja, lapar juga dia nggak bunyi gitu kan, nggak nangis. Jadi itu alami kan, dari sananya kita udah seperti itu sebenarnya. Hanya saja ketika kita beranjak dewasa, kita dikasih tahu you should behave gitu kan. Mungkin kalau di depan orang, kamu tuh harus bagaimana dan bagaimana gitu. Jadi terlalu banyak persepsi. Jadi yang begini, yang begono. Jadi ketika kita merasa marah karena sesuatu, nah, terlepas dari apapun itu, kita bencinya ke diri sendiri dulu. Kok aku punya kemarahan ini? Aku nggak seharusnya marah, aku seharusnya santai. Aku orangnya cool gitu. Ya, aku mau jadi orang yang cool. Jadi kalau aku marah itu terlihat tidak pintar gitu, tidak smart gitu. Jadi di sana itu sebenarnya penderitaan itu muncul karena kita menolak diri sendiri. Kita duluan yang tidak bisa menerima diri sendiri, kita duluan yang menolak diri sendiri karena kita punya image yang sempurna tadi. Saya mau jadi sosok yang sesempurna ini. Tapi sebelum kita bisa sampai ke titik itu, sebenarnya kita latihannya dari nol dulu. Nah sekarang saya lagi marah ini, marah kenapa? Mungkin dibilangin, kamu nggak tinggi, diajakin, kamu si pendek gitu ya. Mungkin sekali dia masih diem, 2 kali, 3 kali, beberapa kali dia merasa tersinggung gitu, merasa tidak nyaman gitu. Memang posturnya hanya segitu, tapi dia mau meninggikan diri sendiri, tapi nggak tinggi-tinggi gitu misalnya. Nah lebih marah lagi kan, kayak saya tidak punya kemampuan dong, jadi saya selamanya diajak orang gitu misalnya. Nah jadi kemampuan kita untuk kayak menerima diri sendiri itu hampir tidak ada gitu. Yang kita punya itu adalah kemampuan menolak diri sendiri. Ini kita hebat banget untuk di bidang ini, kita hebat.
setiap detiknya itu kita menolak diri sendiri. Kalau kita ngobrol sama temen ya, iya loh, aku kemarin baru begini-begini. Nah, nanti kita akan berpikir, iya, aku kok belum ada yang kayak gini ya, kok aku nggak gitu ya, sih. Kita terus kayak, ketika kita bandingin diri ya, arahnya itu lebih ke negatif terkadang. Dimana orang lain itu kelihatan lebih tinggi dan kita itu menjadi lebih rendah. Karena aku tidak memiliki apa yang dia miliki. Masalahnya sebenarnya orang yang memiliki hal yang kita inginkan atau orang yang tidak memiliki hal yang kita inginkan sama-sama punya problem yang sama, menolak diri sendiri. Coba kita lihat orang yang paling bahagia yang pernah kita tahu itu, ya paling kaya lah, paling terkenal, paling hebat, paling apa. Coba ajak bicara, dia pasti punya masalah. Coba dengar dari masalahnya, intinya itu dia pasti tetap menolak diri sendiri. Misalnya orang terkenal lebih banyak lagi masalahnya. Saya orang terkenal loh, saya harus jaga image, saya harus begini, saya harus begitu. Lebih susah lagi nggak itu? Lebih banyak lagi nggak benteng yang dia buat. Kadang-kadang dia pun nggak bisa melampaui benteng yang dia buat. Jadi akhirnya, ya dia ikut aja apa kata orang kan. Nah, tapi kan di dalam hatinya dia menjerit, dia menderita gitu. Ya kalau dalam kondisi seperti itu, kita tidak bisa menerima diri kita sendiri, kita tidak kenal diri kita itu siapa, gimana kita bisa klaim bahwasanya kita bisa mencintai orang lain. Sedangkan cinta yang seharusnya kita miliki di dalam diri kita itu untuk diri kita sendiri itu nggak ada gitu. Contohnya, saya tidak kenal Anda, gimana saya bisa suka gitu. Saya saja tidak tahu kualitas Anda apa. Saya tidak mengenal bahwasanya titik kelemahan itu di mana, apa yang bisa diperbaiki, ya, apa yang untuk kekuatannya, ya, untuk strong side-nya itu Anda itu hebatnya di mana gitu ya. Anda tidak bisa menyukai seseorang yang Anda tidak kenal gitu. Jadi untuk memulai hidup yang bahagia itu ya kita mesti mulai dari how to fall in love with yourself first. Gimana Anda belajar mencintai diri Anda sendiri dulu. Belajar jatuh cinta dulu ke diri sendiri. Jadi ketika Anda sangat menyukai diri Anda sendiri, ini bukan narsis ya. Narsis itu beda lagi. Narsis itu kayak lebih ke self esteem, di mana dia sebenarnya penuh dengan rasa tidak percaya diri, tapi dia menutupinya dengan rasa narsis itu beda lagi. Yang saya bilang itu yang benar-benar melihat ke dalam batin kita, entah tuh lagi marah, lagi ngapain, lagi kesel, lagi bosen misalnya, apapun itu, kita bisa menerima diri kita dulu gitu, bahwasanya oh itu sesuatu yang alami, oh ada yang seperti itu ya. Jadi kayak bayi lah, dia mau nangis, dia mau gimanain, ya kan, dia mau keluarin air liur pun kita tetap ngerasa bayinya lucu ya gitu. Tapi kalau kita ngobrol sama orang lain pas lagi minum itu keluar, nah itu di dalam batin itu akan bergejolak gitu. Kenapa kamu tadi behave kayak gitu? Itu sangat kelihatan sangat tidak smart, kelihatan sangat tidak cakep gitu ya. Apalagi kalau di depan orang yang kita sukain, itu kayak abis pulang rumah nangis nggak itu. Kayak gitu. Jadi kita bisa melihat penolakannya gede banget kan. Kita nggak bisa merasa bahwasanya ketika kita tidak sengaja keluarin air itu kita ngerasa cute ya. Bisa nggak nerima itu sebagai cute gitu. Gak bisa kan, pasti di dalam itu udah kayak marah-marah, walaupun kita masih senyum-senyum di situ, tapi kita udah, aduh tadi kok kayak gitu, udah kayak gitu kira-kira. Jadi ketika kita jatuh cinta ke orang lain, it's so easy for us to say I love you, but kita seberapa penting sih kita sebenarnya perlu mengatakan I love me gitu loh. Saya cinta diri sendiri gitu. Karena kalau ngomong kan kita
mengungkapkan rasa sayang kita ke orang lain, it's so easy untuk mengatakan hal ya I love you gitu loh. Mungkin 10 kali nelpon, 10 kali I love you. Tapi 10 kali juga dalam sehari belum tentu kita mengatakan I love me gitu. Seberapa penting sebenarnya? Sebenarnya itu hal yang paling penting kan. Kalau kita belum tahu cara mencintai diri sendiri, ya kembali lagi gimana kita bisa benar-benar mencintai orang lain. Dan rata-rata ketika kita mengatakan I love you, coba cek kembali apa sih perasaan di balik itu. Itu sebenarnya kita tertarik dengan sesuatu kualitas mungkin yang dipunyain oleh orang itu. Mungkin kualitas, mungkin dari wajah atau complexionnya gitu ya. Misalnya kita punya sosok ya yang perfect itu di dalam batin kita. Orang yang perfect itu ya misalnya berbadan tegap misalnya. Oke. Untuk pasangan mungkin mereka juga punya lah. Misalnya dia mikirin nanti ya in the future cowok saya tuh mau yang badannya tegap, ya berotot gitu ya. Terus alisnya tebal, kumisnya banyak mungkin ya, jadi kelihatan kayak bisa melindungi gitu. Sebenarnya yang kita lihat di situ itu apa? Visual ya? Ya visual. Dari visual itu kita bisa melihat apa koneksinya. Seseorang yang bisa melindungi, berarti dia pengen rasa aman dan nyaman itu dari orang tersebut. Nah, ketika dia menemukan seseorang yang seperti itu, dia akan ngerasa tertarik. Oh, ini mirip seperti yang saya bayangkan gitu. Jadi Anda ngomonglah dengan orang itu, terus Anda merasa nyaman gitu ya. Ya namanya awal-awal gitu, masih pengenalan kan, Anda merasa nyaman, terus Anda merasa percikan-percikan kimia, perubahan-perubahan hormon dan ya, reaksi kimia yang ada di tubuh itu Anda rasakan itu sebagai rasa cinta gitu. Sebenarnya kalau dilihat lebih dalam itu sebenarnya hanya attraction doang, kayak sesuatu yang Anda gak punya tapi Anda pengen punya gitu. Mungkin dari kualitas, dari rupanya, dari apanya, tapi ujung-ujungnya larinya ke rasa aman tadi, sense of security. Nah, saya kalau ketemu orang kayak gitu, saya ngerasa aman, nyaman, itu kan intinya. Karena kenapa? Kita gagal memberi keamanan dan kenyamanan untuk diri sendiri. Karena kenapa? Begitu kita ngelihat ke dalam, kita akan ngelihat setumpuk kelemahan. Karena selain diri kita, nggak ada orang lain yang tahu seberapa berantakan di dalam sana. Ya, kita bisa keluar ngomong sama orang lain dengan pengetahuan luas yang kita miliki, tapi belum tentu bisa kita praktekkan. Gitu. Jadi orang lain akan melihat Anda sebagai wow, terus di sekeliling Anda banyak bintangnya because you look very shining gitu, you look very smart. Nah, seperti itu kan. Nah, ketika misalnya kita married nih, punya pasangan, mereka tinggal bareng tiap hari kan. Tiba-tiba mereka menemukan ya yang berbeda. Apa ya? Kebocoran-kebocoran itu. Karena kan seberapa pintar Anda cover, itu tetap aja bisa bocor karena itu bukan sesuatu yang kita punya, tapi ilmu yang kita pinjam dari buku, dari orang lain dan sebagainya. Bukan sesuatu yang benar-benar kita miliki, kualitas itu kan. Jadi ketika itu bocor, nah pasangan yang tadinya ngerasa kriteria-kriteria yang dia punyain itu yang bisa membawa sense of security ke dia itu mulai hilang, pudar. Nah, dia pun mulai sadar bahwasanya, oh, dia bukan seseorang yang saya inginkan gitu. Kalau ini benar-benar love ya, Anda bentuknya kayak manapun, Anda kayak gimana pun, dia bisa menerima itu. Kenapa? Dia sendiri nerima dulu keberantakan yang ada di dalam diri dia. Misalnya, kita ibaratkan yang di dalam itu, saya punya amarah, saya punya jealousy, saya punya sifat yang suka menangis misalnya, dan ya banyaklah
Ya kita tahu sendirilah apalah itu. Nah, semua itu kalau kita sudah bisa terima dengan lapang dada, kita bisa terima dengan baik, kita bisa tolerir semua hal itu. Gak ada hal di luar kita itu yang tidak bisa kita tolerir. Jadi banyak sekali hal yang buat kita marah itu sebenarnya sesuatu yang tidak kita ingin lihat, karena itu juga kita punyai, kita miliki. Misalnya, saya orangnya pemarah. Terus saya lihat orang lain marah-marah, saya iritasi. Karena kenapa? Saya tidak suka bagian itu, karena saya juga punya bagian itu sebenarnya. Tapi dikala saya tahu saya punya emosi yang membludak-bludak, terus saya bisa menerima itu dengan baik, dengan kepala jernih dan dingin, maka kita tahu kita punya emosi, tapi emosi itu tidak akan meledak lagi seperti itu. Jadi ketika kita melihat ke orang lain, kita hanya akan mengerti bahwasanya, oh ya semua orang sama ya gitu. Jadi kayak toleransinya itu lebih tinggi gitu. Jadi ketika kita punya pasangan yang seperti itu, iyalah ya, aku juga kayak gitu kan gitu. Nah, kita bisa bicarakan, sebenarnya ya, bukan hanya kamu sih yang kayak gitu, aku juga kayak gitu sih. Cuma bedanya, aku punya obatnya gitu. Nah, kita nggak nuduh dia kan, lo jangan marah-marah aja lah tiap hari gitu kan. Kita nggak nyerang dia, kita cuma bilang, aku juga punya masalah yang sama, aku punya obatnya. Nah, otomatis pasangan itu dia akan penasaran, apa obatnya gitu kan, gitu. Jadi kayak ada diskusi gitu kan, daripada saling menghujat gitu. Kamu itu ya kayak gitu-gitu terus, nggak pernah berubah gitu. Kapan sih kamu bisa bersikap kayak gini misalnya? Sedangkan kita sendiri ya, kita pun berantakan, marah-marah juga. Jadi nanti pasangan kita bilang, jadi lu sebaik apa gitu. Wah, lebih ngeri lagi nggak? Ini dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang kayak gitu kan. Antara pasangan lah, antara temen lah, orang tua dengan anak lah. Kadang anak mau pergi keluar gitu kan, orang tuanya nanya, kamu mau kemana? Sama siapa? Jam berapa pulang? Kayak gitu kan. Kenapa harus ke sana? Wah, pertanyaannya banyak nih. Tapi ketika kayak orang tuanya mau keluar, anaknya nanya, kalian mau kemana? Jam berapa pulang? Jangan banyak tanya ya, anak-anak gitu. Nah, nggak fair kan? Nggak fair. Jadi kita ngajarin mereka itu, lu jangan banyak nanya gitu. Jadi ketika mereka nyerap dan ketika ditanyain mereka bilang lu juga jangan banyak tanya gitu. Nah kita marah nggak gitu? Lihat lucu kan gitu. Berarti kita memiliki rasa acceptance ya terhadap penerimaan terhadap orang lain, dan itu adalah bagian dari sebenarnya manifestasi ya dari batin kita. Karena kita mencintai diri sendiri, kita lebih mudah mengerti juga orang lain. Seperti itu ya. Sama kan kayak misalnya punya anak gitu. Nah anak itu mau kayak mana pun dia, ya kita tetap sayang sama anak itu kan. Tapi kita nggak bisa lakuin itu terhadap diri kita gitu. Karena itu persepsinya sangat kuat. Gimana pun anak itu tetap harus kamu sayangin karena anakmu, kamu yang ngelahirin. Nah kalau kita nggak ada orang yang bilang bahwasanya lu harus tetap menyayangi dirimu sendiri, karena konsep ini tidak pernah diberikan. Konsep yang selalu ada itu adalah setelah lu punya anak, lu harus semuanya kasih ke anak, karena orang tua kita juga seperti itu. Tapi belum ada orang yang benar-benar kasihin konsep bahwasanya lu harus cintain diri lu sendiri dulu. Caranya gimana? Nggak ada yang show. Jadi gimana dong? Jadi bukan nggak mau mencintai diri sendiri atau lebih sulit untuk mencintai diri sendiri. Sebenarnya lebih ke kita nggak tahu caranya, gitu doang. Karena nggak ada yang ngelakuin itu kan. Yang orang lakuin itu adalah aku kasih sebanyak mungkin yang aku bisa ke kamu. Sebenarnya itu dari film nggak sih? Kayak misalnya aku kasih mobil mewah, cincin berlian segede ini, yang berapa karat gitu kan. Itu baru menyatakan cintaku itu baik gitu. Aku itu orang yang baik, pasangan yang baik gitu. Well, itu nggak salah. Kalau Anda punya banyak materi, Anda mau banjiri dengan materi, tak masalah gitu. Jadi intinya itu kita belajar menerima diri sendiri dulu sebagai bentuk dari love itu tadi. Mencintai diri sendiri itu berarti kita tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Benar.
Dan ketika dunia terasa tidak adil, ketika kita merasa begitu banyak luka yang kita terima dari orang lain, justru pada saat titik itulah kita sebenarnya harus benar-benar sayang pada diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri itu berarti kita memberi rasa aman terhadap diri kita sendiri. Yes. Dan kita juga menerima diri kita apa adanya. What's on mine? Sweeten your mind.